Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri adalah Yunita Desnita Hasbar, saya Estiani, dan saya Mustika. Baik, di sini kami akan membuat satu video pembelajaran pengganti UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Cici Mahmud SE MSc dengan judul materi Teori dan Ekonomi Pembangunan. Pembahasan pertama ini ialah mengenai teori ekonomi pembangunan. Ada definisi teori ekonomi pembangunan menurut para ahli. Yang pertama ialah teori Adam Smith. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, Smith berpendapat apabila ekonomi akan tumbuh, maka diperlukan aktivitas seperti pembagian kerja, proses pemupukan modal, agen pertumbuhan ekonomi, dan proses pertumbuhan. Yang kedua ialah teori Schumpeter, di mana menurut Schumpeter, unsur utama pembangunan ialah seimbangan yang ada inovasi. Inovasi tersebut terdiri dari pengenalan barang baru, metode produksi baru, pembukaan pasar baru, penguasaan sumber penawaran baru bahan mentah, atau barang semi manufaktur. Yang terakhir ialah pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoli. Baik, materi selanjutnya ada indikator keberhasilan ekonomi pembangunan. 1. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB, merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang kedua itu ada struktur ekonomi. Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur, industri, dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri yang diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Yang ketiga itu ada urbanisasi. Urbanisasi dapat diartikan sebagai peningkatan proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urbanisasi sama dengan nol, sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara. Proporsi penduduk di wilayah urbanisasi berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Indikator selanjutnya yang keempat, angka tabungan. Perkembangan sektor manufaktur industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Inggris pada umumnya, Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. Yang kelima itu indeks kualitas hidup. IKH, Initial Quality of Life Index, digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi, tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional di sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks dihitung berdasarkan yang pertama itu angka rata-rata harapan hidup pada umur 1 tahun, yang kedua angka kematian bayi, yang ketiga angka melek huruf. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat karena tingginya status ekonomi keluarga yang akan mempengaruhi status pendidikan para anggota. Oleh para pembuatannya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia. Sebagai hasil dari pembangunan di samping pendapatan per kapita sebagai ukuran kualitas hidup. Yang keenam itu indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan 3 komponen, yaitu yang pertama itu rata-rata harapan hidup pada saat lahir, yang kedua rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, dan pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan
Purchasing Power Party. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.